BTW ini udah mulai pedes ya. Ini level berapa sih? 8 anjir. Udah mulai pedes sih. Jadi kayak ya. Bentar, jangan keselak, jangan Enggak, keselak. enggak. Santai. When did you lose your virginity? Ini apaan sih? Kok nempel? Halo guys, balik lagi ke segmen kita pedas panas, makanan pedas pertanyaan panas. Kali ini kita kedatangan our good friend Anastasia Kosasi. Hai semuanya. Halo. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau makan Baik makanan banget pedas. sambal. Lu bisa makan pedas gak sih? Suka sih, cuman kalau yang pedesnya yang kayak kimia gitu gue nggak kuat sih. Cuman kalau sambal-sambal gini gue suka. Kalau sambal natural, organik, Ya bisa. asik jualan banget. Gitu. Anastasia Kosasi, thank you so much for coming. Pasti lu Thank udah you pernah juga. datang ke Bacot. Itu berapa? 4 bulan yang lalu ya ada ya? Ya mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kali. 4 bulan, 5 bulan. Udah rada yang lama lalu. sih. Udah rada lama, terus kayak gue lihat-lihat sekarang udah hits banget nih, gila. Aduh belum lah. Udah Amin, masuk podcastnya Dedi, Ya banyak yang terjadi lah ya. Iya banyak yang terjadi Banyak ya, yang terjadi, 4-5 ya. bulan Selama itu 4 banyak bulan banget itu ya. banyak terjadi. Sekarang udah jadi selebgram, ada sebutan yang namanya selebgram pemersatu bangsa. Aduh, geli banget ya. Kayak gimana sih selama ini dari 4-5 bulan, what has changed? Lu jadi orangnya tambah gimana nih sekarang? Nggak ada sih. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya mungkin di karirnya. Terus kayak Sama ya kelihatan karir jalannya, sih, ya opportunity-nya lebih buka. bener-bener linknya lebih banyak dan dapat pengalaman-pengalaman baru juga gitu sih paling. Jadi seru nih kita bisa ngobrolin banyak. Oke lah, oke, boleh. Oke, let's go. Sambal yang pertama ya. Kita Oke. ada sambal gagal skripsi, guys. Ini tuh sambal Sambal apa balado. tuh? Sambal balado. Sambal balado. Sebelum kita mulai, kita cheers dulu. Oke, B soju. Soju buatan Indonesia sendiri, ya kan? Dia tuh harganya terjangkau tapi rasanya Setuju. enak banget. Sama lah sama soju-soju yang lu pesen. Setuju. Dan dia smooth di juga sih Korea. rasanya. Jadi Iya. buat cewek-cewek tuh nggak terlalu gimana gitu sih. Nggak menurut terlalu gue. pahit gitu Iya, lah ya. nggak terlalu pahit. Oke, cheers. Oke, cheers guys. Nggak Makan. apa-apa. Nah, kita tuh mau nanyain sebenarnya sebelum Anas jadi Anas yang sekarang, dulu tuh Anas tuh kayak gimana sih orangnya? Backgroundnya sih nggak ada yang spesial sih. Ya sebelum jadi kayak sekarang ya pastinya sekolah, kuliah, jadi mahasiswa biasa. Sempat sekolah di mana tuh dulu? Dulu sekolah di Candle Tree. Nggak tahu kayaknya. Kendal tuh di mana? Jakarta. Di Serpong. Oh. SMA. SMA ya, terus kuliahnya dulu di Binus Alam Sutra. Dan ya udah sih cuman jadi mahasiswa sih sebelum kayak sekarang. Anas tuh berapa bersaudara sih? 3 Anas paling tua. Oh, Anas paling tua. Adiknya berapa? Adanya ada 2. Umurnya SMA sama SMP. Oh, ceritain dong kayak dari Anas tadinya kuliah, terus bisa decide, oke gue karir dulu deh, kuliah gue nanti dulu gitu kayak. Oke, jadi awalnya tuh kan kuliah kan. Terus main Instagram tuh sebenarnya awalnya iseng-iseng aja sih, nggak ada plan. Mulainya tuh kapan sih? Jadi gini dulu tuh gini. Jadi gue main IG tuh kayak cuman formalitas doang dulu. Iya, iya. Tahu gak sih kayak cuman punya IG tapi di private juga, Iya. jarang Sama, gua ngepost, juga, cuma sama. ya cuman buat follow-followan doang Iya, gitu. iya, iya. Terus akhirnya kayak suatu hari tuh gue liburan ke Bandung. Terus kayak banyak foto-foto bagus kan. Dulu tuh gue kayak, ih gue jarang ngepost dah, pengen nyoba sering ngepost lah. Soalnya kan ada foto-foto bagus juga nih. Terus gue kayak iseng dong, kalau dulu tuh kan kalau Instagram di private tuh follow request-nya banyak ya. Banyak ya. Kayak gue ngumpulin aja gitu. Terus gue coba unprivate. Terus ya udah lumayan tuh. Terus akhirnya gue post foto, engagement-nya lumayan. Iya, Jadi iya. gue kayak coba ngepost rutin gitu. Akhirnya ya tadinya followers tuh pas di unprivate kayak 6 ribuan lah.
Terus pas itu naik dikit-dikit sih. At what point lu bisa kayak anjing ini gue Kerja juga nih, gue Kerja bisa nih. jadi, ya lu Jadi dapet pekerjaan. endorsement pertama kali tuh kapan? Dapet endorsement pertama kali tuh pas followers gue kalau nggak salah kayak 30K-an deh. 30-an. Itu gue bener nerima Dari endorsement. 6.000 ke 30.000 tuh berapa lama tuh? Lumayan cepet sih, karena gue sering ngepost. Iya. Dan engagementnya lumayan, jadi sering ngepost kayak cuman mungkin sebulan. Wow. Iya, sebulan cepet lebih lah. banget. Iya, karena gue rajin ngepost. Iya, Terus ya udah akhirnya pas 30K tuh kayak udah mulai buka endorsement gitu deh, Iya. endorsement ala-ala. Gua Dulu juga. tuh masih murah banget tuh rate-nya. Rate tuh dulu masih kayak 50.000 gitu. Iya. Mungkin itu buat lu pada tahu aja ya, itu emang culture-nya. Iya. Jadi emang lu pas lu udah kayak ini bisa menjadi sesuatu nih lu hajar aja. Iya, ajar aja sih. Maksudnya kalau udah Dan- ada potensinya ya ambil aja sih. Dan orang-orang yang ngatain kayak gitu itu normal, bro. Semua Normal orang juga ya, ngalamin maksudnya lu itu. pasti bakal dijulitin juga. Iya, jadi kayak hajar aja. mending lu nyesel udah pernah ngelakuin daripada lu nyesel karena lu nggak ngelakuin. Bener banget. Menurut gue gitu sih. Kita beralih ke sambal kedua kita ada Cabai hijau ya? sambal jempol netizen. And yes, is sambal cabai hijau. Cobain dulu. Oke, kita mau main ambigu mikir cepat. Pertama, besar panjang, Pohon, nggak dibales, chat, dikacangin, dicuekin, bertepuk sebelah tangan, cinta, masih enak. makanan ya? Udah belum? Beres-beres ya? Dibikin nyaman, Sayang, atas bawah, naik turun tangga, pelan-pelan, nyetirnya pelan-pelan, lebih dalam. pakunya lebih dalam. Aman. Sambal ketiga kita guys, kita ada sambal teman aja. Oke, so gue mau tahu dong Nas, Apa tuh? lu pas pertama kali mulai posting-posting foto gitu tuh lu ada konsep gak sih? Ya kalau gue sih sebenarnya kan branding gue dulu tuh seksi banget ya. Iya. Sebenarnya nggak seksi sih, mungkin karena sebenarnya kalau dibilang seksi tuh biasa aja sih. Sengaja gak tapi? Enggak, karena kalau misalnya dibilang seksi, banyak cewek di Instagram yang bajunya tuh sama juga kayak gue, ngerti gak? Iya, ngerti. Dan itu tuh menurut gue normal. Kecuali gue kayak sorry misalnya gue kayak nggak pakai baju atau misalnya Iya. ngerti kan? Lingerie all the time. Iya, gitu. maksudnya kan gue juga cuman pakai crop top, tank top, dan menurut gue itu masih aman sih. Cuman ya tanggapan orang kan beda-beda ya. Iya. Sebagai netizen, ya obviously dengan postur figur badan lu seperti ini ya, mereka akan berpikir seperti itu kan. Ya kalau misalnya dibilang tahu market ya tahu sih. Cuman sekali lagi ya, gue nggak mau kayak jadi orang lain juga. Iya ngerti banget dong, of course. Kayak misalnya gue nyaman pakai baju kayak gitu ya udah. Daripada misalnya gue jadi orang lain gitu, gue nyaman juga misalnya demi followers atau apa. Dan kalau misalnya dibilang gue tahu apa yang mereka suka ya gue tahu. Cuman gue kalau dibilang ngelakuin untuk biar dapet engagement gak juga sih. Iya. Emang gue nyaman juga. Maksudnya gue nggak kayak, maksudnya gue juga nggak yang sampai misalnya kayak demi followers nih gue mau pakai, misalnya gue mau ngedance pakai BH sama CD doang gitu demi followers. Kalau misalnya dibilang bisa kan bisa aja kan gue ngelakuin kayak ya udah gue half udah tahu naked nih, aja nih, gue udah tahu kok engagement gue akan naik nih, akan meledak, tapi kan gue nggak lakuin kan karena gue nggak gila engagement juga sih. Iya, bagus. Ya itu sih, kayak Keanu pernah ngomong gini sama gue, pas lu tuh harus jadi diri lu sendiri. Karena at one point, kalau misalnya lu mencoba bentuk image, lu mencoba ada konsep yang dimana itu bukan diri lu dan lu nggak nyaman, lama-lama itu akan pudar. Dan itu akan ketahuan juga gak sih? Dan itu akan ketahuan, gue juga setuju banget. Tapi apa tanggapan lu buat orang-orang yang kayak ngobrolin kalau yang salah pemahaman nih? Orang-orang yang salah pemahaman, orang-orang yang bilang kayak, enggak lah. Kayak, ini Tanggapan mah lu gimana? shallow lah, bispak gitu-gitu. Iya, kayak iya, gitu iya. ya. Ya sebenarnya menurut gue salah sih kalau lu nilai kayak gitu. Cuman kalau Kayak misalnya otak lu gue, pendek lah, pikiran. tapi lu kalau tuh misalnya gue pendek ngomong gitu. gini, nanti dia pasti bakal Ngebawa-bawa, cover dengan iya, bilang, iya, iya. ya udah kalau misalnya lu nggak mau dianggap begitu, baju jangan kayak gitu. Iya, Aduh gue kesel banget sih. Cuman kayak ya nggak bisa semua orang pemikiran kayak kita sih. Iya, Cuman iya. ya, Gua juga maksudnya ya belajar
cobalah ubahlah, jangan mikir kayak gitu karena belum tentu juga yang lu anggap kayak gitu tuh kayak gitu. Kalau kita tinggal di LA kita normal bro. Normal Ngerti nggak sih? banget Kalau kita tinggal di ya. Amerika gitu, kita tinggal di Beda gitu. culture juga sih, kita nggak bisa samain juga ya. Karena gini loh, kalau kayak netizen kita ya, misalnya kita kasih edukasi, mereka bilang gini, misalnya kita bandingin deh sama contoh kayak di luar negeri, bla bla. Tapi mereka pasti ngomong kan kayak, ya ini kan Indonesia, gitu-gitu. Kayak mereka nggak mau think outside the box gitu loh. Jadi mungkin itu juga kali ya penyebabnya. Mereka mungkin udah di comfort zone-nya mereka nyamannya pikir kayak gitu. Jadi ya susah sih jujur. Cuman ya kalau misalnya kalian mau coba merubah pikiran kalian ya bagus. Tapi menurut lu social media is your passion ya? Kalau dibilang passion, enggak juga sih. Cuman mungkin lebih ke mata pencarian yang utama aja kali ya. Iya. Ya bisa dibilang kayak itu membuka peluang untuk lu bisa Bener. kemana-mana ya. Tapi kalau dibilang passion lu tuh apa sekarang? Kalau passion tuh, aduh terlalu luas sih ya passion. Kalau jujur passion yang sekarang, apa ya? Passion gue nggak ada yang spesifik sih. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang passion, mungkin passionnya kerja kali ya. Iya, Karena iya. kalau mau sampai tua pun tetap mau kerja sih. Karena kalau misalnya nggak kerja pun kita mau ngapain coba? Iya benar. Ya kerja apapun ya. Menghasilkan karya lah. Apapun lah, nggak harus nyari duit. Kayak Iya, misalnya beraktivitas apa kan itu juga kerja gitu loh. Maksudnya gitu. So berarti Anastasia bisa di sini sekarang dan bisa ngelampauin ini semua dan bisa sampai ngerti market, lalalala. Gitu tuh lu berapa lama tuh belajar? Belajar sendiri sih ya, maksudnya kalau waktu itu kan nggak ada yang kayak tim atau manajemen atau apapun itu ya, jadi kayak semuanya serba sendiri dan nyari tahu sendiri, Atau tidak? otodidak. Jadi ya mungkin sampai sekarang juga masih belajar kok. Jadi ya setahun lebih lah ya untuk tahu semua itu. Apalagi sih Anastasia mau kemana lagi nih? Ya sekarang sih kalau untuk sekarang gue pengen fokus ke e-sport sih, karena gue udah dikasih kesempatan untuk masuk ke dunia e-sport dan dunia e-sport tuh lagi Gila banget. gila banget. Gila banget. Kayak semua orang tahu lah ya. Gila banget. Dan gue pengen manfaatin momen itu sih. Gimana nih? Bocor lah. Anastasia udah sign sama tim atau belum? Udah. Sama siapa? Bulan depan tanda tangan kontrak sih. Sama? Boleh dikasih tahu nggak sih? Ini baru post juga. Boleh sih, udah pada tahu. Kayaknya CEO-nya juga udah spoil juga sih. Gue bakal masuk GPX. Asli. GKPAX. Sama Donkey, Aura, gitu-gitu Donkey, kan? Aura, iya GPX. Donkey, Aura, Suni, dan lain-lain. Iya, gimana? bener-bener. Kenapa lu pilih GPX daripada yang lain? Lu bisa ceritain itu aja? Iya, ada beberapa kayak kontak e-sport, kayak kontrak nawarin ke gue gitu. Dan gue pilih GPX karena gue kayak ngeliat GPX ya potensinya cukup besar sih. Kan dia tim baru tapi dia udah They're very great lah in terms of streaming iya, dan numbers, orang-orangnya siapa improvementnya juga bagus gitu. Jadi gue kayak ini kalau untuk long term bagus sih. Oke, mari. Let's go. Lanjut level 4 ya? Tuh, 6 our level lagi. fourth one. 6 level lagi. Oh shit, 6 level lagi. Oke guys, sambal keempat kita ada sambal kapan nikah. Tiba-tiba ada 1 million followers, tiba-tiba bisa masuk ke podcastnya Dedi, bisa masuk ke podcastnya Uus, bisa ngobrol-ngobrol sama collab sama banyak orang. Itu tuh ceritanya gimana? Dan Itu sih yang tadi gue bilang, jangan takut buat nyoba hal baru. Itu pertama. Terus kayak percaya sih sama yang namanya faktor keberuntungan tuh, percaya sih. Kayak ada gak sih orang yang kayak jalannya tuh ada aja gitu. Iya, dan itu sebuah berkat juga sih. Maksudnya kayak karena gue nggak nge-plan ini semua dan gue juga nggak gimana ya, kayak nge-reach out orang-orang kayak please collab gitu-gitu, nggak. Kayak itu tuh terjadi dengan sendirinya, nge-flow aja gitu. Jadi menurut gue hoki sih. yang pertama ngajak lu collab siapa, gimana, terus yang kayak shit ini big break gua nih, Impactful gitu ya. Gofar sih. lama tuh. Itu kapan? Itu tahun 2020 awal gitu. Awal. Jadi lu baru banget tuh. Itu lu masuk konten yang mana? Podcast. Podcast Gofar. Jadi Impact-nya berapa? lumayan sih, dulu tuh pas gue masuk podcast Gofar, followers gue tuh 100-an. Terus abis podcast sama dia naik jadi 200 lebih. Lumayan lah, maksudnya dalam satu kali podcast. Iya. Terus yang menurut lu yang paling seru yang lu pernah datengin? Semuanya ada keseruan masing-masing sih. Kayak misalnya gue diundang ke podcast, baru-baru ini gue diundang ke podcastnya Tema. Itu dia lucu, soalnya hostnya kan kayak stand up comedian Iya, gitu tahu, kan tahu, ya, tahu. lucu. Terus kayak
ke podcastnya UU seru, dia ngomongnya seru kan, bla bla bla. Ya semuanya ada keseruannya masing-masing sih. Lu ada kepikiran gak sih kayak gila dari semua ini gue belajar banyak. Belajar banyak, nih, iya, dan, belajar dan banyak. gue kedepannya gue ternyata bisa kayak gini loh gitu. Lu belajar apa gak dari situ? Banyak sih, kayak gue belajar banyak, terus gue kayak dapat potensi juga kayak oh ini ada kesempatan banyak juga, kayak gue bisa nih kayak gini, gue belajar dari dia. Contohnya coba. Contohnya kayak banyak sih, kayak contohnya apa ya, contoh yang paling deket tuh misalnya kayak gue ke podcast orang nih, terus gue tahu sistemnya kayak gimana, kayak oh gue bisa nih bikin podcast kalau gue tinggal misalnya nyari tim atau gimana, cuman kayak gue emang belum mau juga, mungkin gue fokusnya nanti bakal buka bisnis atau gimana gitu sih. Jadi lu lebih passion ke Bisnis situ lah sih, ya? ya. Apa yang lagi lu jalanin nih apa nih buat bisnis? Kalau sekarang sih belum jalanin bisnis sih, baru kayak rencana mau. Dan Ayo bocorin dong. Belum mateng juga, baru kayak kepikiran aja, kayak misalnya kalau misalnya gue endorse sesuatu nih, gue tuh selalu ngeliat insight-nya, kayak oh kalau misalnya gue endorse barang ini, insight-nya tuh banyak peminatnya, ini market gue berarti. Nah dari situ tuh gue kumpulin, kayak misalnya endorse A, B, C, D. Terus similarity-nya apa? Ya ternyata produk A sama produk D tuh banyak peminatnya nih. Dia sampai repeat endorse misalnya, gue kayak oh berarti kalau misalnya gue buka bisnis produk ini bakal laku nih, apalagi gue yang jualan kan. Iya. Terus gue mikir kayak boleh nih nanti, tapi kan mungkin nanti kali ya, karena gue sekarang fokus ambil job dulu. Nanti kalau misalnya ini kan lagi momentum lah ya, lagi momentum, kalau misalnya self brandingnya juga udah bagus, udah stabil gitu, baru mungkin gue bikin bisnis sih. Yang kelima kita ada sambel di PHK. Ngalamin kerja sama orang ini berarti nggak pernah ya? Pernah. Dulu tuh gue pernah part time. Oh ya? Gimana? Jadi dulu tuh kalau misalnya orang baru lulus SMA, itu kan lagi zaman-zamannya part time ya. Iya. Karena liburnya lumayan panjang kan. Karena kalau kayak gimana ya, kalau misalnya nongkrong terus, ya ada waktunya juga, ada waktu-waktu di mana kayak tiap hari mau nongkrong gitu. Ya tapi kayak lama-lama mikir kayak coba kerja gitu. Dan dulu gue pernah part time jadi barista sih. Di mana? Di coffee shop yang baru buka gitu. Belum yang kayak gede gitu sih. Sambal kelima kita ada games hate comments. Oke. Gue mau meminta maaf dulu karena gue akan menjadi seorang yang akan membacakan hate comments lu. Kita bacain hate comments Anastasia, oke? Pertama kita ada konten yang bareng Uus. Ya. Komennya ada dari Dimas Jamil, definisi cewek kalau nakal tambah kaya. Aduh, tambah nakal tuh gimana sih? Maksudnya gue gak ngerti deh. Maksudnya nakal gimana sih, orang biasa-biasa aja gitu. Iya, oke. Iya, ya itu biarin lah, itu tanggapan dia, ya udahlah. Oke, kita ke konten kedua kita. Ini ada Anastasia sama siapa nih? Apa itu? M Golindo. M Golindo. Ya itulah, podcast juga. Oke. M Golindo, Om Golindo. Oke, kita ada nomor 1. Kalau ini by the way podcastnya Anastasia K, korban pelecehan. Oh iya. Nomor 1, kalau nggak mau dilecehin ya jagalah fashion lu. Gimana nggak dilecehin kalau pakaian lu kayak gitu? Gimana nanggepinnya? Ini gue baca. Gue dengernya tuh kayak marah gitu, kayak aduh. Gini deh, gue tuh sering. Gue gaplok, gue pakai sendal gue anjir. Maksudnya kayak gue sering baca komen yang kayak namanya laki tuh makhluk nafsuan, jadi nggak bisa ngontrol nafsu gitu. Maksud gue kayak anjir. Terus dia kayak nyamain, oh ya, gue pernah baca komen kayak gini. Dia bilang katanya cewek yang pakaian seksi itu kayak binatang, nggak tahu tempat. Menurut gue gini, lu kayak binatang dong, berarti lu nggak bisa ngontrol nafsu. Iya boy. Emang lu binatang, maksudnya kayak lu ngeliat cewek seksi langsung lu embat gitu? Maksudnya oke lah kalau misalnya lu ngeliat cewek seksi terus berpikiran kayak anjir dia seksi banget ya gitu-gitu ya, nggak apa-apa. Cuman lu jangan act gitu loh, jangan take an act kayak misalnya yaudah gue mau lecehin dia. Itu gue goblok gak sih? Maksudnya kayak Oke, terus kita ada yang komen M Ashorul Cholil. Emang dia siapa sih, serius nanya? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kalau dia nggak tahu. Iya. Kan sekarang dia tahu. Abis nonton tahu. Iya. Nggak tahu juga nggak apa-apa, kan nggak semua orang. Oke, kita ada nih dari TikTok. Oh iya. Yang pertama, penuh layar gua anjing. Ya udah, gimana ya?
Udah. Iya. Lu tonton juga kan? Fodi Juanfa ini ya. Jika nggak suka baju ketat gitu jangan dipakai kak. Emang lu ngomong tapi ini lu nggak suka baju ketat? Enggak, gue suka baju ketat kok. Enak kan? Kayak lu kalau lagi olahraga enaknya baju ketat. Suka-suka gue gitu baju-baju gue. Terus ada komen ketiga Venti tanyanya nggak pegel. Emang lu ngapain ya? Nggak tahu, mungkin karena gue joget kali ya. Nggak tahu juga. Kita harus positive thinking aja. Positif. Bener-bener. Oke, ini dari Twitter lu ya. Oke. Yang pertama, Sugar Andy, @Anastasia Kosasi. Kok bisa gede gitu ya? Ya udah. Berkat Tuhan, Ya maksudnya, ya kan? Dikasihnya seperti ini. masa gue mau jelasin sih? Aduh, please lah. Oke, kedua, namanya King of Andals. Apa tuh? Ini lucu. Hujan-hujan nonton podcast Anastasia Kosasi, pengen jadi gagang pintu aja gue. It's better than the pickup lines. It's better than the pickup lines. 9/10. Tapi Maksudnya, ini kapan sih ini podcast apa? Lu tau gak? aduh gak tahu ya gue. Gak tau. Nggak tahu. Mungkin dia emang randomnya lagi nonton podcast gue terus dia mikir mau jadi gagang pintu, gue nggak tahu. Oke, ketiga. Dari Alzira Abdi. Besok puasa, saatnya unfollow Anya Geraldine, Anastasia Kosasi. Ini lucu sih, karena kalau menjelang puasa tuh banyak yang DM gue kayak, Kak, aku unfollow dulu ya. Oh ya? Iya. Maksud gue kayak, aduh, emang kenapa sih? Masa lu ngeliat foto langsung batal sih puasa lu? Aduh. Iya. Dan gue tuh kesel banget kalau misalnya orang ada post makanan terus kayak dimarahin gitu. Hah? Iya, kayak dimarahin kan kadang kalau misalnya gue lagi puasa gue nggak post makanan kayak orang-orang reply, hargain dong gitu. Kan maksudnya itu ya udah ya. Masa lu ngeliat foto makanan langsung itu sih? Ya udahlah, itu kan maksudnya part of the puasa gitu. Cobaan gitu. Tapi ya gue respect juga sih, jadi gue nggak ngepost juga. Oke, terus ada yang ketiga, Alpha Polux. Lebih meresahkan Anastasia Kosasi daripada PPKM. BP. Ada yang bisa jelasin ke gue gak ini artinya apa? Meresahkan gimana sih? Nggak, Bikin cari. cemas atau gimana? Gue juga nggak ngerti nih. Gimana ya? Kayaknya dia lebih kayak, aduh gue lebih Lebih gelisah ya kalau. Iya, kalau ketemu lu gitu. Ya udahlah, terserah terus. Bagus. Bagus. Oh, ini lucu banget. Namanya penghuni surga. Apa tuh? Dingin-dingin, sementara meluk guling aja. Siapa tahu bangun-bangun gulingnya jadi Anastasia Kosasi. Doa dulu aja ya. Doa dulu aja ya. Ini lebih bagus nih daripada Pikaman sih, gimana sih? Keren warga. Mending cari di Twitter berarti. Iya. Tapi menurut lu warga mana yang paling keren? Pertama, kalau gue lihat dari account gue ya, Instagram masih oke sih. Instagram masih oke. Masih oke. TikTok masih oke. Twitter lucu. Twitter paling lucu sih. Twitter paling lucu. Twitter paling open minded. Dan yang paling itu tuh biasanya Facebook sih. 50% komen yang kebanyakan nge-hate itu tuh dari Facebook, YouTube juga gila ya. YouTube ada yang open minded juga tapi Kebanyakan. banyak juga yang nge-hate juga. Oke. Terus kalau TikTok, Instagram, Twitter Lucu sih kalau TikTok, Instagram, Twitter tuh masih komennya lucu. Kalau kita Banyak baca yang masih lucu lah. hate-nya berapa persen nih? Hate-nya nggak banyak sih, malah. Nggak banyak. Nggak banyak. 10%, 15%? Keseluruhan ya overall? Iya. 10% lah. Oke banget ya berarti Oke ya? banget. Masih oke lah. Let's go, kita lanjut ke mie berikutnya. Kita ada sambal janji manis mantan. Waduh. Gimana janji manis mantan? Manis ya? Janji. Lumayan, tapi Lumayan. kira-kira pahit. Oh, semuanya tai. Oke, Tapi guys. ini salah satu sambal favorit gue juga. Ada sambal baja. Ini kita mau ngobrolin tentang topik temen sama keluarganya Anastasia nih. Yang dikenal sebagai Anastasia Kosasi itu dari keluarga lu dan teman-teman dekat lu tuh kayak gimana sih? Kalau dari temen gue mungkin gue orang easy going kali ya. Dan temen gue itu aja sih. Maksudnya gue bukan orang yang tipe-tipe temennya banyak gitu. Temen gue tuh yang kayak itu doang, kayak sama-sama aja. Ya jadi kayak Temen lu ada yang ngikut jalan lu gak? Yang sekarang jadi selebgram gitu? ada. Kayak mereka cari pekerjaan dari sosmed ada. Dan itu gue yang tadinya mereka juga kayak malu-malu, takut dibilang song artis gitu-gitu.
Terus kayak pas gue udah nyoba duluan, gue kayak coba aja ya nggak apa-apa, maksudnya kayak. Kalau dapet duit kok lu bisa makan. Dan akhirnya dari terbukti sini. mereka dapet duit dari sana. Maksudnya kayak ya udah lu punya platform dan maksudnya kayak ya udah lu gimana ya, gue bisa bantu lu gitu loh, kayak ya udah kan lu main sama gue nih, ya udah ntar juga misalnya followers lu nambah atau gimana gitu ya, lumayan kan, maksudnya lu bisa dapet duit dari sana dan terbukti mereka dapet duit dari sana. Dan kalau dari keluarga sih ya udah sih, kayak gue cukup akrab sih sama emak gue, jadi kayak dia udah percaya gue juga, kayak udah tahu gue orangnya gimana, dia tahu gue nggak mungkin aneh-aneh gitu sih. Advice tuh gimana sih untuk mencoba berubahin pikiran mereka gitu? Ya mungkin lu coba dapetin kepercayaan orang tua lu dulu kali ya. Itu yang paling penting sih. Dan kalau misalnya lu udah dapetin itu, kemana-mananya mudah. Iya. Setuju. Itu sih. Jadi lu kayak harus buktiin ke mereka, oh yang kayak mereka pikirin selama itu nggak bener. Yang bener tuh begini, gue tuh orangnya begini, gue bisa jaga diri, bla bla bla. You can trust me gitu-gitu ya. Baru bisa menjalar. Tapi kalau misalnya teman-teman lu sendiri yang kayak tadi lu bilang nih, suka yang tadinya mungkin gue nggak bilang hujat lu ya, cuma kayak lu kenapa endorse terus sekarang kayak nggak teman gue nggak kayak gitu sih. Untungnya pertemanan gue tuh kayak suportif gitu. Bagus banget. Bagus banget. Dan gue bersyukur, maksudnya kayak pertemanan gue kayak gini tuh bisa membuat gue lebih maju daripada pertemanan yang drama-drama ngomongin sana sini itu enggak. Kita lihat ke layar sedikit, ini ada 4 foto. Gue mau coba dong lu namain satu-satu, terus kayak jasa hidup dia di hidup lu apa? Oke. Yang paling kiri dulu. Audrey. Pakai baju kuning kan? Iya. Oke. Itu juga dia. Audrey itu teman gue dari SMP sih. Dan di dia mana tuh tadi? Yang di Serpong gitu? Candle Tree. Dan dia tuh orangnya suportif dan dia open minded juga. Dia tuh terus salah satu teman gue yang berpikiran think outside the box. Jadi kayak yang misalnya gue gak kepikiran nih, tiba-tiba dia kepikiran gitu. Jadi kayak bisa bertukar pikiran gitu, bisa sharing. Sambal ketujuh kita ada sambal mulut mertua. Gimana mulut mertua? Baik kok. Baik. Oh. Kayak gimana sih mulut mertuanya? Coba. Baik, seru, baik. Ini kita ada sambal teri, ini juga gue suka banget. Enak gak? Oke, Anas, kita ke sambal ketujuh kita ada James DM. Banget segmen ini karena gue yang ngasih tahu tentang segmen ini. Gue kayak kita harus sebut kayak gini. Gue pernah lihat sih ini. Cuman intinya, let's say DM lu itu kayak seperti ini. Oke. Dan lu cuma bisa bales 4 dari 8 DM ini. 4 orang. Oke. Kita bilangin dulu ya, kita ada yang pertama ada Rich Brian, dia bilang, hey, yo. Terus ada Ryan Reynolds, dia bilang, hi, how are you? Oke, terus ada Dian Sastro, hai Anas, kamu lagi sibuk gak? Terus ada Joko Anwar, dia kayak, kapan nih kita bisa meeting bareng? Ada Billie Eilish, I saw you on my Explore and I like. Terus ada Nadiem Makarim bilang, are you willing to? Terus juga ada Kylie Jenner, hi babe. Terus ada Zayn Malik terakhirnya dengan Wanna Hear My Unreleased Song. Wah, 4 orang, dan kenapa? Kita mulai dari yang pertama aja ya? Ya. Yang pertama Rich Brian, gue balas sih. Karena, enggak ada penjelasannya, jadi kayak karena dia sama-sama orang Indonesia juga, dan mungkin bisa lebih nyambung. Mungkin dia pengen ngapain gitu kan. Dan dia bisa dibilang kayak Dan gue kayak terkerennya Indonesia punya keren entertainment banget. lah, Jadi gua gila. kayak, keren banget sih ini orang gitu. Kylie Jenner gue balas sih. Kylie Jenner lu balas? Karena Ya pastilah. Karena Kylie Jenner, enggak, gue suka sama Kylie Jenner kayak dia orangnya kayak sweet gitu loh. Stormy. Bener-bener. Jadi orangnya kayak sweet, terus kayak thoughtful gitu. Terus gue bahas Dian Sastro kali ya. Lu balas Dian Sastro? Karena dia nanya, Anas kamu sibuk gak? Mungkin Oh, biasa kalau dia nanya bener. Kan mau ngapain nih kita? Iya. Jadi konteksnya juga sangat penting ya, bukan orangnya doang. Bukan yang kayak cuma ngechat doang gitu, gue juga males ngechat doang gitu. Jadi kayak Joko Anwar mungkin ya, karena dia ngajak meeting. Iya. Jadi itu udah pasti nih. Gue mau main film nih, Ya, gitu. Maksudnya kayak daripada yang cuma hi bla bla bla. Iya. Jadi gue akan balas 4 orang itu deh. Siapa sih yang kayak lu bisa relate? Ini Kylie Jenner, Kylie Jenner. ya. Kalau dia kelihatannya orangnya baik sih. Terus dia sama kan?
kayak brandingan di Instagram dia Iya, sama bener. sama lu gitu. Dan dia orangnya kayaknya sweet person. Berarti lu dapet request tuh banyak dong. Lu dapet Request DMs tuh banyak nih. Iya. Kayak yang paling menarik yang pernah lu dapet apa? Ada yang gue inget satu orang tuh gara-gara dia creepy banget. Gimana? Jadi dia tuh pakai fake account kan. Terus dia tuh kayak udah punya pacar gitu. Lu tahu dia punya pacar Dari screenshotan. Jadi dia tuh gini. Dia tuh kayak ngirim DM ke gue, kirim foto-foto yang kayak cewek seksi, cewek foto-foto nude gitu loh, tau gak sih? Nah, dia tuh kirim ke gue tuh kayaknya buat nitip, ngerti gak sih? Jadi mungkin dia nggak bisa simpen di galeri dia, jadi dia nitip lewat DM gue, ngerti kan? Tapi dia udah punya istri anjir. Dan gue kayak aduh, kalau misalnya gue punya pacar atau gue punya suami yang ternyata punya fake account isinya begitu, gue marah sih. Maksudnya kayak mending lu punya real account yang emang lu follow cewek-cewek seksi daripada lu punya fake account yang lu nutupin ke gue gitu loh. Kayak aduh, kaget loh pasti jadi ceweknya. Dia nggak pernah ngomong apa-apa? Enggak. Kayak ada satu saat dia kayak nge-screenshot alamat pijat plus gitu di China. Terus gue kayak, pas ini orang mau ke China terus pengen pijat plus gitu. Gue kayak anjir, kalau istri lu tahu, aduh. Gue kayak anjir, jangan sampai gue dapet cowok kayak gini gitu loh. Enggak. Dan mungkin yang lebih gilanya lagi, mungkin dia nggak tahu kalau lu sadar. Iya maksudnya kayak, sih? Lu bayangin, gue sadar berarti dia DM gue seberapa sering. Iya. Literally tiap hari gitu, tiap hari tuh bisa kayak 5-4 DM gitu isinya kayak cewek seksi, alamat pijat plus gitu. Gue kayak aduh, kasian banget yang jadi istri lu. Gue boleh liat gak? Wah, kayak dia udah tenggelam sih DM-nya sih. Oh, udah tenggelam? Hari ini dia nggak DM gue. Oke, mari lanjut. Kita ke cabai ke-8 kita. Ayo, kita udah ke-8. Sumpah, udah level 8. Sambel ditikung teman. Gimana, Anas? Pernah ditikung teman? Untungnya belum pernah sih. Tapi kayak sakit banget ya kalau ditikung. Sakit banget. Gue belum pernah. Gue Sih. nggak pernah juga sih. Cuman kayak Amit-amit, sakit. jangan sampai. Kita ada sambal bawang. Di sambal ke-8 ini kita mau ngomongin topik percintaan Anastasia. Udah berapa lama, bla 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 bla, terus gimana cara ketemu, lalalala. Dan Kalau cara ketemu sih temen lama, biasalah. oh, teman lama. Ya temen lama. Terus ya. Jadi gue tuh baru putus. Baru putus beberapa bulan lalu. Terus kayak akhirnya keep in touch lagi, ngobrol-ngobrol. Jadi gue pacaran sama dia baru sih. BTW ini udah mulai pedes ya. Ini level berapa sih? 8 anjir. Udah mulai pedes sih. Jadi kayak ya Bentar, jangan keselak. Enggak. Santai. jadi kayak ngobrol-ngobrol lagi gitu-gitu. Akhirnya deket terus baru pacaran sih. Kalau pacarannya baru sebulan 2 bulan lah. Jadiannya tapi kenal udah lama. Dari kapan? Udah berapa tahun kenalnya? Kenal doang ya, nggak deket ya. Kenal doang. 2018. How? Aduh. Ya gitu deh. Apa gitu? Kita perlu tahu. Ya chat terus ya. Gitulah. Gimana sih orang kenal gitu? Pedes ya bete. Pedes. Cuman kenalin teman. Iya bisa bilang gitu. Kenapa kayak iya gitu kayak ayo spesifik dong. Ya kenalan aja gitu, kenalan biasa, tapi nggak konteks. Selama gue punya pacar tuh nggak konteks sama dia, ngerti gak sih? Ya udah intinya kita to the point aja ya. Iya, to the point. Kenalan, udah kenal dari lama, terus kayak gue pacaran sama orang nih, pacarannya lumayan lama. Pas gue putus baru kontek-kontekan lagi. Oke, let's go. Kita ke sambal ke-9 kita. Sambal beda agama, guys. Oke? Kalian beda agama nggak? Iya. Pernah ngerasain beda agama gak? Pernah. Gimana rasanya? Pacar pertama gue beda agama. Terus? Gue sampai belajar ngaji gitu-gitu. Sumpah. Jadi lu udah mau mualaf? Enggak. Karena menurut gue kayak kalau misalnya lu sayang sama orang terus kayak dipisahkan dari agama tuh kayak aduh. Iya, agak goblok sih menurut sayang gue. banget gitu. Even lu nggak mau pindah agama pun, ya udah cobalah di dalam satu keluarga itu tuh ada beda agama tuh menurut gue nggak apa-apa sih. Kayak nanti anak lu tuh nentuin aja mau masuk agama mana gitu. BTW nih udah mulai pedes banget ya. Aduh, pedes. Semua pedes. Cheers. Pedes. Nggak apa kan kita dapetin soju, bikin nggak pedes.
sih. Oke, di level 9 kita ada topik games namanya mana yang buat lu bikin lebih bahagia. Oke. Oke, yang pertama. Anastasia, mending hidup sederhana tapi damai atau kaya tapi banyak rintangan? Sederhana tapi damai lah. Yakin? Sederhana tuh maksudnya tetap berkecukupan kan? Iya. Cuman nggak kaya. Nggak kaya? Ya sederhana tapi damai lah. Sederhana tapi damai. Kenapa? Karena if it costs you your peace ya it is too expensive gitu loh. Ngerti. Cuman ini gue mau berdebat ya. Cuman Iya, oke. istilahnya kayak menurut gue yang lu pilih sekarang itu bukan itu. Kalau sekarang ya oke lah. Cuma nanti ya lebih baik kalau misalnya gue disuruh pilih kan. Iya, kalau lebih baik disuruh pilih. sederhana tapi damai lah. In a cost of like ya udah hidup lu gitu-gitu aja nih, lu akan bosen. Nggak apa-apa. Lu bisa bosen. Nggak Nggak apa-apa lu bosen. apa-apa, yang penting damai. Mending terkenal banget tapi terkenal sebagai nakal. Ya. Atau gak gitu terkenal tapi dikenal sebagai cewek baik. Boleh gak jawab gue dua-duanya? Yang penting dikenal sebagai diri gue sendiri. Oke. Gue ngerti Itu kan itu acceptable. relatif ya. Itu Kayak orang acceptable, tapi kalau lu disuruh pilih, ya biasa-biasa aja sih. mending cowok cuek tapi kerja keras Ya. atau cowok perhatian tapi pas-pasan? Cowok cuek tapi kerja keras. Yang penting rajin. Iya. Kalau kayak kaya atau enggak tuh kayak bonus Itu relatif lah, bonus. bonus. Oke, lanjut. Mending jadi sugar baby atau jadi istri kedua? Aduh. Ini mendingan ya, kita nggak bilang lu akan pilih. Istri kedua aja lah. Kok Kenapa? sugar baby tuh kesana backstreet gitu gak sih? Iya. Mending istri kedua kayak Istri in gue front. kayak oke lah, maksudnya kayak seseenggaknya gue diakuin secara Diakuin, resmi iya, gitu. iya. Dan itu tuh mau sama mau dong berarti kalau Iya, udah iya, istri iya. kedua. Ya. Kalau sugar baby enggak Oke, lah. good. Mending FWB-an atau one night stand? FWB. Karena gini, kalau misalnya one night stand tuh berarti gue harus ganti-ganti orang terus tuh. Iya, Kayak mending gue FWB kayak ke satu orang tapi kayak bisa dipercaya gitu Iya, FWB. Agree. Oke, terakhir. Mending sama cowok kasar atau cowok bau? Aduh. Sorry guys, sebelumnya kayak cowok bau juga gimana ya? Cowok bau deh. Kok cowok kasar tuh kan lebih ke sifat ya. Kok cowok bau tuh kan Oke. kayak mungkin gue bisa ubah gitu, gue Iya, nggak bau kasih tau lah. dia, Lu jadi kasih nggak bau. dia skincare. Sering-sering lu bersih-bersih parfum, lah. Iya. Itu mungkin masih bisa di-fix lah. Kalau cowok kasar tuh kayak udah Ya, sifat, nggak bisa sifat diubah. gitu kayak Iya, susah lah bener. ubahnya. Oke guys. Bagus. Oke guys, kita ke sambal terakhir kita guys. Ini ada sambal Pedes sih. namanya juga hidup. Wah, Lo ngerti gak? Tapi kenapa Ngerti. dinamain ini? karena hidup itu pedes. Iya, karena lu udah ngelewatin ini semua nih, terus Indian lu kayak, ya udahlah, kamu juga hidup. Bener-bener. Biarin aja. Aduh, sampai abis ini perut gue pasti You just sakit sih. probably shit in the middle of the night, but you know, that's Belum. nothing. Nah. Terakhir. Kita minum dulu deh. Anjing. Definisi Anastasia Kosasi itu apa sih? Pedes ya. Pedes guys. Kayak define myself gitu ya. Tapi gue orangnya nggak neko-neko sih. Kayak yaudah kalau lu baik ke gue juga baik ke lu. Dan gue tipe-tipe orang yang kayak aduh pedes guys, sorry. Hajar. Sumpah ini level 9-10 udah pedes banget sih. Kalau misalnya gue bisa define diri gue sendiri ya maksudnya ya nobody's perfect gitu ya. Dan tapi ya gue mau jadi orang yang kayak bermanfaat buat semua orang kalau bisa. Dan maksudnya kayak kalau misalnya kayak ke temen gue, ke orang-orang terdekat gue ya gue nggak mau mereka utang budi ke gue, tapi ya gue pengen jadi orang yang positif aja Bermanfaat. sih.
pengen jadi orang positif aja. Setuju. Mereka bisa Gue bisa membuat hidup lu lebih baik. kayak mungkin lu terinspirasi dari gue atau gimana gitu. Kayak ini untuk teman-teman terdekat gue ya, karena kalau misalnya gue bilang di media sosial gue belum memberikan impact yang maksimal sih sejujurnya. Tapi kalau kayak orang terdekat gue atau orang-orang yang kenal gue ya, gue pengen lu kayak tahu gue orang kayak gimana, dan lu mungkin bisa terinspirasi dari gue, dan gue mencoba jadi orang yang baik aja sih gitu sih. Oke. Dari semua pencapaian lu selama ini, apa yang benar-benar membuat lu bahagia? Gue bisa ngebahagiain orang tua gue, adik-adik gue gitu. Jadi kayak my hard work sekarang tuh kayak nggak sia-sia gitu. Bukan gue doang yang nikmatin, keluarga gue bisa nikmatin juga, teman-teman gue bisa nikmatin gue juga gitu, ngerti gak sih? Ya itu sih. 2022 lu mau dikenal sebagai apa? Sebagai diri gue sendiri sih. Ngerti. Ya mungkin kalau untuk sekarang gue pengen dikenal sebagai streamer mungkin ya. Mungkin kan nanti kayak selanjutnya gue bakal fokus ke streaming gitu ya. Gitu Oke, sih. keren. Dan BTW gue udah berhasil untuk level 10 ya, jadi gue masuk Hall of Fame. Lu masuk Hall of Fame. Thanks so much. Congratulations Anastasia Kolsasi. Yeay, masuk Oke. Hall of Fame Bacot TV. Thank you so much Anastasia Thank you, udah mau Daryl. datang. Anything you wanna tell us? Apapun yang lu mau kasih tahu tentang project lu di kedepannya, lu anything you wanna do, your business, your content, anything lu mau kasih tahu ke orang teman-teman bacot. Ya, kedepannya gue bakal fokus ke streaming sih. Gitu. Jadi pantengin terus Anastasia karena dia akan streaming bentar lagi. Lu udah ada link Nimo TV lu belum? Belum. Belum ada. Belum. Oke, pantengin terus. Gua masih Kita jarang akan ada link Nimo TV-nya Anastasia, semoga ya. Semoga, gue nggak tahu Iya, udah iya. ada atau belum. Cuman oke, jadi tunggu apa lagi, semuanya follow Anastasia. Ikutin dia semua dan jangan lupa nonton Pedas Panas. Setuju. Kalian bisa komen, like, subscribe, dan komen-komen di bawah ini apalagi yang lo mau lihat di konten-konten kita sekalian. Dan jangan lupa sekali lagi minum Bei Soju ya guys. BTW ini sambalnya pedes banget sih. Karena cuma Bei Soju doang yang bisa nemenin kita minum dan ngobrol seperti ini. Jadi thank you Setuju. so much Bei Soju. Kita akan cheers sekali lagi. Shout out to Bei Soju. Thank you Anastasia, shout out to Bei Soju. Thank you so much guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and pantengin terus konten-konten berikutnya hanya di Bacot TV. Woo! Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.